Taruh. Akhirnya dunia baru. Fresh banget ini. Beda jauh sama dunia lama yang udah hancur. Karena ya gue juga sih yang hancurin. Tapi bukan salah gue doang. Mereka memang lemah. Dunia materinya ini gak kenal sama sihir. Jadi ya kasihan deh gak bisa ngelawan darkness kalau misal mereka datang ngejajah. Ini danaunya kenapa jadi pusaran air? Apa darkness? Dasar nggak tahu sopan santun. Bye, mati deh. Ini bisa jadi kesempatan untuk unjuk gigi nggak sih? Sebelum ada pendatang lain yang recek juga. Darkness telah datang ke materia ini. Tapi jangan khawatir, karena diriku, Ashan, akan melindungi kalian dengan api abadiku. Kok norak banget ya? Bisa-bisa mati keren sih gue. Ini dunia maternya. Burung, burung. Iya, ini Maternia. Emang kenapa? Bentar deh. Kok pertanyaan aneh banget? Bukannya udah jelas ini Maternia? Iya juga ya. Aku lupakan semua yang kamu lihat hari ini. Seriously? Oh, cepat juga datangnya. Pendatang baru. Kamu juga pendatang? Kok bisa? Kamu masuk lewat mana? Rakyat Maternia, tenanglah, aku hanya ingin membantu. Namaku Aya, dan tugasku adalah melindungi kehidupan di dunia ini. Jangan khawatir, aku akan selalu ada untuk kalian. Jaim banget. Ini yang bikin rame ya? Benar-benar norak. Alien lagi sih. Halo, ada yang bisa aku bantu? Halo, pendatang kan? Jangan lupa bayar PP ya. Pajak pendatang. Apa maksudnya itu? Maksudnya, orang gila mana yang mau ngasih begituan gratis? Kecuali alien. Sekumpulan makhluk aneh kayak aku dan si burung api itu. Caper kekuatan sama dengan alien. Karena di dunia ini gak ada yang tahu apa itu sihir. Aku hanya ingin membantu Maternia. Setidaknya kekuatan mengerikan ini bisa berguna di sini. Ini rasa permen karet? Kamu nangis rasa permen karet? Oh, kamu suka rasa stroberi? Aku bisa kok buat jadi rasa stroberi. Mana bisa diatur gitu rasanya, woi? Emangnya mesin apa? Kamu nggak salah. Kalian belum melihat mataku, bukan? Nih. Hah? Neng, etai kamu lagu teh di mana? Nah, nyanyi teh jika orang kurang oksigen. Bukannya sekarang harus kalau begini ya? Neng, kumaha ieu teh? Suara kamu teh bagus. Sok gak nyanyi udah bener, lebar. Kalau gitu, aku kasih yang spesial buat kamu. Hatiku terbang angin tuh. Eta si Neng, mani modus pisan, Neng. Dingin tetapi tidak kejang. Jadi ini kita mau rencanain apa? Kamu siap kan? Nya siap atuh sok. Tapi itu kumaha rencanana? Aku boleh request kak. Tolong banget kamu jangan pakai bahasa lokal di dunia kamu. Kepala aku sakit terjemahin terus-terusan. Ya udah maaf. Diusahain deh biar lancar. Nah oke. Jadi gini, aku bikin sesuatu yang keren banget. Kita bikin bari salju besar di dunia ini. Terus kita langsung jadi pahlawan mereka. Aduh, jahat banget ih kamu, Neng. Tapi ya seru sih. ACC, Neng.
damai. Salju kamu bikin baku mendingin abangku. Kalian berdua lagi ngapain? Hah? Dunia ini sudah cukup damai. Kenapa kalian bikin ribut? Kita cuma bikin cuaca lebih dramatis aja biar seru. Iya, anggap aja kayak dekorasi gitu. Anggap dekorasi. Warga di bawah sana hampir mati kedinginan. Tahu nggak? Aku nggak tahu siapa kalian. Tapi aku tahu satu hal. Dunia ini bukan tempat untuk bermain-main. Kalau kalian bikin ribut Kok bisa lagi, gitu? aku nggak akan tinggal diam. Eta saha Nyiro Kidul. Aksa, aku baru sadar. Ini makin seru ya. Iya nih, seru pisan. Ayo, ini udah mau malam. Kita istirahat dulu yuk. Aku jujur sudah capek jalan. Gue sih nggak capek jalan ya. Iya, mana ada ya burung jalan. Emang gak capek terbang terus? Oke, fine. Kita bermalam di sini aja ya. Tolong bawain ranting-ranting dong. Sama aku. Iya deh. Ranting aja kan. Nggak harus tebang pohon kayak di dunia kotak-kotak itu kan. Aku mana ada bawa kapak. Kayak kuat aja teman kayu pakai kapak. Nantangin ya. What's your brain? Wih, mantap betul. Oke, ambil yang jatuh ke tanah ya. Aku udah bawain. Mana ucapan makasihnya? Iya, makasih ya. Siapa tadi nama lu? Aku udah sebut berkali-kali, kamu masih belum ingat. Nama aku Tira. Tira. Iya, makasih ya. Tira. Iya dong. Hehe, sama-sama. Tumpukan daun apa ini? Kamu yang bawa tas. Gue yang bikin kasur sementara. Maaf aja nggak nyaman. Ya, seenggaknya lu nggak tidur di tanah kan? Kuakui kamu suka cuka. Di masa depan pasti lebih banyak kesempatan untuk buat tempat tinggal yang layak. Aku berterima kasih. Tiba-tiba banget jadi sopan. Emangnya kapan aku gak sopan? Soal itu, maaf. Tira, lu tunggu di sini aja ya. Gue bakal bawain sesuatu buat kita makan nanti. Nah, asik nih, kelapa. Cobainlah kelapa disekai. Hai, om yang di atas. Aku juga mau dong kelapanya. Nitip satu ya. Siapa itu manggil-manggil? Biasalah, bocil-bocil harus dikasih paham dulu. Wah, beneran dibawain. Banyak banget ini. Makasih banyak loh om. Bentar bocil, sini dulu. Apa? Bocil? Bocil? Ini kelapa kan punya gue. Kalau mau lu ambil, sendirilah sana. Nyuruh-nyuruh aja. Lu punya sayap kan? Pakailah, manfaatkan. Nih gue kasih satu. Tapi inget, lain kali lebih sopan. Ya, awas kamu. Dah sini, duduk. Lihat tuh sunset. Mumpung masih gratis. Besok pagi, laut ini akan berubah jadi lautan es. Lalu, kita datang dengan gaya. Oh, rakyat Natania, kami di sini akan membantumu. Sering kesini lu? Aduh, jangan sampai ketahuan kalau gue itu pendatang.
Loh, lautnya? Aduh, saving banget. Maksudnya, kok bisa? Aduh, kenapa lagi nih? Si laut ada-ada aja. Bentar lah, cek dulu. Save. Dan kelapanya ditinggalin. Padahal udah repot-repot bawain kelapa nih. Dah, tidur aja. Gue yang jaga malam. Ibunda, ayahanda, kalian masih hidup? Wah, di sini nggak ada yang masak masakan rumah lagi. Dari kemarin makan apa mulu. Sumpah dah, udah kayak anak kosan di akhir bulan. Banyak busuk lagi. Ya sudahlah, tidur dulu. Sakit kepala aku mikirin makanan apa besok. Selamat pagi, Papa. Pagi, Papa. Ini lagi mimpi apa sih? Aku masih tidur. Ya. Papa, ini bukan mimpi, wah. Papa gak akan buang kami kan? Jangan buang kami, Papa. Aduh. Tunggu. Sejak kapan aku punya anak? Sejak tadi, Papa. Oke. Ini masih aneh. Kalian balik saja ke tempat rumah kalian masing-masing. Aku mencari apel buat makan. Papa, ini kami buatkan dimsum untuk Papa. Apa? Dimsum? Dapat dari mana? Udahlah, tidak penting. Yang penting makan dulu lah ya. Beneran dimsum nih. Rasanya persis kayak di rumah. Enak banget. Oke. Jadi kenapa kalian panggil aku Papa? Itu Nggak ada apa-apa kok, Papa. Kami cuma mau Papa bahagia. Kalau bohong, kalian gak boleh panggil aku Papa lagi. Iya, Papa. Kami ngaku. Kami salah. Kami bukan anak Papa. Kami sebenarnya makhluk asing di dunia ini. Kami cuma butuh sosok orang tua. Dan saat kami lihat Papa kemarin, kami langsung tahu kalau Papa adalah orang yang cocok. Aku cocok, tapi aku belum punya anak dan aku gak tahu cara ngurus anak. Kami tahu Lumi bisa membaca ingatan Papa. Makanya Lumi tahu soal masakan asal kampung halaman Papa itu. dan Ira yang mencari bahan-bahannya di seluruh dunia. Memang rezeki anak soleh. Aku kan udah bisa masak, jadi kalau sama mereka kan bisa makan makanan enak terus. Iya, rezeki tidak boleh ditolak. Kalian keberatan nggak kalau kita makan bareng terus? Enggak kok, Papa. Dengan senang hati. Tersisa satu pendatang lagi yang belum terungkap. Dira, lu ngapain dah tidur di sini? Pipi lu tuh nempel sama es. Ayah, Ayah. Gua Asyan. Balik dulu coba. Asyang. Ini di mana? Kok dingin banget? Kamu culik aku ya? Woi, lu yang jalan sendiri ke sini. Lagian lu kenapa tidur sambil jalan ke laut gitu dah? Hah? Laut? Ini bukannya di es? Tir. Kita ini di bagian tropis. Coba pikirin lagi deh. Emang ada es di sini? Ada pendatang yang recok kayaknya. Siapa yang berani bukuin air laut di sini? Aduh, keras banget. Di laut beneran jadi lapisan es tebal begini. Makhluk lautnya, gimana coba nasibnya? Kembalilah jadi air. Kembali. Gak bisa, karena aku gak bisa kontrol air yang udah berubah bentuk begini. Aku harus melakukan sesuatu. Tira, kok lu tiba-tiba panik gitu sih?
Udah, relax dulu dong. Iya, maaf. Jahat banget orang yang buat laut beku gini. Gampang, gua bisa bantu. Lihat nih. Gimana? Udah siap? Iya, ayo. Ini batu ya, kagak pecah-pecah. Padahal udah aku pakai alat pembelah material. Papa, lautnya jadi es. Ini pasti bencana besar. Kita harus cari tahu siapa yang bikin ini. Wah, ada yang lagi. Ini dunia kenapa sih? Gue udah bawain kelapa lo tadi. Nanti lo minum ya. Iya, makasih Asyang. Jadi ini kita tuh ngehalu atau gimana ya, Neng Arden? Sepertinya ada orang hebat yang macokan rencana kita selagi kita terlelah. Padahal aku teh sudah yakin, udah sepenuh jiwa raga, satakar kebek. Tidak masalah Aksa, aku mengerti keluh kesah. Tapi dengan itu, kita jadi tahu kalau tidak hanya si nenek-nenek kemarin aja yang juga pendatang. Dia ini sepertinya sangat licik. Tapi aku tidak akan tertipu. Ibu nggak capek? Ibu masih kuat, Nak. Ibu mau menikmati waktu bersama Kala. Mungkin gak lama lagi Ibu bisa lihat salju seputih ini lagi. Ibu, jangan pergi lagi. Apa maksudmu, Nak? Memangnya Ibu pernah pergi? Kita selalu di pulau ini. Aduh, kamu ada-ada aja. Pagi Kala, memancing lagi ya? Iya. Kala, ibumu udah sehat belum? Masih pemulihan. Doakan ibu ya. Begitu ya, mungkin sudah tidak lama lagi. Sampai kapan kita bisa bertahan? Ibu, ayo kita pindah ke tempat yang lebih hangat. Gak apa-apa, Nak. Ibu mau hidup di sini. Ini kebanggaan Ibu tinggal di sini. Tapi ibu gak kuat dingin. Takdir Ibu, biar Ibu yang menanggungnya. Kamu gak perlu khawatir. Lagi-lagi aku kehilangan ibu. Kamu tahu, meskipun kamu bukan anak kandung Ibu, Ibu sayang Kala seperti anak Ibu sendiri. Ibu bangga bisa lihat Kala tumbuh sebesar ini. Berapa kali pun aku mencoba menyelamatkan ibu, percuma. Ini yang kesekian kalinya aku lihat ibu pergi. Kekuatan ini sebenarnya untuk apa? Kok bisa ada jam mewah di sini? Kenapa kamu ada di sini sendirian? Ayo, sini. Kita cari tempat yang lebih hangat. Kamu nggak bisa terus di sini. Kalau anakku, kamu kedinginan. Dingin? Dingin itu apa ibu? Dingin itu kayak gini. Ini dingin. Kalau ibu dingin. Manusia selalu kedinginan kalau terkena salju. Ibu bukan manusia campuran atau berdarah murni primals.
Tidak seperti Primals berbulu tebal untuk melindungi diri dari dinginnya pulau ini. Dan juga tidak seperti Primals yang memiliki sayap yang bisa kabur sesuka hati. Ada makhluk selain manusia. Kamu masih kecil ya, jadi tidak tahu menahu tentang dunia. Ibu akan berdongeng untuk kalah kalau begitu. Manusia itu sejak awal lemah. Mau mengisi perut lapar saja harus dihantui kematian saat berburu. Konon katanya, pada zaman dahulu, manusia bertemu para primals pertama kali di sebuah gua saat manusia sedang berburu. Mereka mengira kalau yang tidur di sana adalah sekumpulan kancil atau beruang yang sedang hibernasi. Tapi ternyata mereka malah menemukan seorang gadis bertelinga panjang dan dia punya ekor. Para manusia langsung menodongkan tombak mereka ke gadis itu. Kamu siapa? Lalu, gadis itu bangun dari tidurnya dan memberikan jawaban yang sangat tidak diduga para manusia. Hentikan! Primals tidak suka makan manusia. Kalian makhluk yang sangat menjijikan. Kenapa aku harus bertemu kalian sih? Ibu menjijikan? Mungkin, kata Primals. Lalu, Primals pertama yang manusia pernah temukan pun pergi. Sepertinya dia memberitahu orang tuanya kalau dia bertemu manusia. Lalu terjadi perang antara Primals dan manusia. Sampai akhirnya setelah 50 tahun mereka berperang, mereka memutuskan untuk damai dan membagi kekuasaan pada setiap manusia dan Primals yang mau membuat kerajaan. Kerajaan apa yang ada di sini? Di sini tidak ada kerajaan. Ini adalah tempat pengasingan manusia yang gagal menjadi manusia. Ini terlalu dingin untuk ditinggali. Tapi tidak salah lagi. Energi itu bereaksi sangat kencang di sini. Saking kencangnya radiasi itu, aku jadi tidak bisa mengolah informasi dengan benar. Ibu, ceritakan padaku. Kenapa ibu bisa jadi manusia yang gagal? Kamu masih ingat ya? Sebenarnya selalu. Setiap saat aku memikirkannya, alasan kenapa setiap aku ajak ibu pergi dari sini, ibu tetap menolaknya dan menyerah pada takdir. Ini bukanlah cerita yang menyenangkan. Kamu masih tetap mau mendengarnya. Sepertinya ini saatnya mengucapkan selamat malam yang panjang. Maaf, karena serak yang menghidupkan ibu kembali. Sebaiknya aku bebaskan pulau ini dari genggamanku. Ya, dan kematian terakhir ibu. Benar. Akhirnya ingatan kembali. Energinya tiba-tiba meledak. Apa yang terjadi? Nak kalah, kamu pasti mendambakan seorang ibu yang baik. Maaf, kamu jadi marah seperti ini. Selamat tinggal, ibu sayang kalah. Memang membingungkan ya. Manusia bisa tetap tersenyum meskipun tahu kenyataannya dinyatakan mati. Anak kecil? Tidak. Dia adalah pendatang. Nyonya, apakah Anda tidak apa-apa? Anak itu di mana? Tidak ada anak-anak di sini. Hanya ada penyesalan tanpa akhir. Apa maksudmu? Maksudku, kami di sini tinggal untuk menebus dosa kami karena sudah membinasakan anak kami sendiri.
Lalu anak yang tadi itu siapa? Aku tidak paham anak mana yang kamu maksud. Dan aku juga bingung kamu datang dari mana. Mungkin para primals itu mengirim pembunuh bayaran ke sini? Itu dugaanku sih. Apa yang sedang Anda lakukan di sini? Aku berencana untuk lompat dari gunung itu. Di bawahnya salju juga kan? Aku selalu penasaran jika bisa terjun bebas seperti itu. Biarkan aku ikut denganmu. Asal jangan halangi aku. Kau boleh ikut. Mungkin dugaanku salah. Kamu bukan pembunuh bayaran. Kalau iya, mungkin kamu sudah membunuh kami semua dari tadi. Maaf ya, sudah berprasangka buruk. Tidak apa. Apa kamu tahu kenapa aku sendiri sangat menyesali perbuatanku saat itu? Karena aku masih terbayang wajah anakku kalau dia masih hidup. Kenapa Elis ini sangat bodoh? Elis bodoh. Aku seorang ibu yang gagal. Aku harus dihukum mati. Berikan aku sebilah pedang. Ini, gunakanlah dengan benar. Itu lebih baik. Terima kasih. Anakku, ibu akan segera menyusulmu, nak. Life blooms like a flower far away, all by the road, waiting for the one to find a way back home. Rain falls 1,000 times, no footprints have come and go. You who once went by, where will you belong? I feel your sigh and breath in the last blow of wind. Not yet for the story on the last page, it's not the end. Life blooms like a flower far away, all by the road, waiting for the one to find a way back home. Time flows across the world, there is always a longer way to go, till I reach your arms, a melody for you. Up against the stream, waterways will join us one, tracing to the source, no more straight along. You will see petals fly, love then becomes carol. Could you please hear my voice that hungers for water? Life blooms like a flower far away, or by the road, waiting for the one to find a way back home. Time flows across the world, there is always a longer way to go, till I reach your arms, a melody for you.
Maaf, aku ambil kembali ya. Jangan mengira aku yang di sini adalah aku yang di masa lalu juga ya. Anak kecil, jangan-jangan. Oh, jadi begitu. Aku jadi paham kenapa Alice selalu mati. Karena dia pasti memberikan mantelnya padaku. Lalu dia jadi terkena hipotermia dan mati. Semua itu terjadi karena dia bertemu denganku ya. Jadi ini yang namanya takdir. Apa? Dan sekarang dia sudah mati. Bahkan sebelum itu Alice sudah berencana lompat dari tebing ini. Apa itu artinya umurnya bertambah sedikit setelah bertemu denganku? Sebenarnya apa yang sudah kau perbuat? Sekarang aku gak punya ibu. Atau mungkin Nyonya ini jadi ibuku saja ya? Karena beliau meninggal sebelum bertemu denganmu. Gak gitu juga ya. Dia ini sebenarnya udah mati dari 10 tahun yang lalu. Tapi karena aku mengulang terus waktu di pulau ini, ya jadi begini deh. Apa yang kau inginkan dari Maternia? Ya, sebenarnya aku tidak sengaja terlempar ke sini. Aku tidak bisa membaca jalan makhluk di atasku. Seperti dimensi yang berbeda lagi. Coba bayangkan, sebuah garis memiliki volume. Tak masuk akal kan? Kau itu cerdas sekali ya. Cukup bermain topeng ya. Bisakah Nyonya menjawab satu pertanyaanku? Kenapa manusia tetap tersenyum padahal mereka tahu mereka akan mati? Jadi, begini rasanya hidup menjadi makhluk fana. Menarik juga. Udah lama banget gak lihat translucent window. Ini pasti dari di arsitek. Player yang bener. Yang bener aja. Gak ada yang mustahil bagi di arsitek ya. Di arsitek memang menarik. Yap. Oh, benarkah? Kedengarannya menarik. Padahal tinggal sekali lagi aku bisa menyentuh angka 100. Di arsitek memang kejam ya. Tapi aku tidak akan dendam. Memang pantas kau pergi dari sini. Kau lebih cocok jadi monster daripada relikan suci. Apa mungkin lebih baik dia diambil saja kekuatan sucinya? Itu terlalu berlebihan. Oh, jadi kau membelanya, Mika? Apakah menurutmu mengulang dunia 99 kali itu tidak berlebihan, ha? Biarkan saja. Anak baru kan belum melihatnya secara langsung. Apa jangan-jangan kau akan melakukannya juga, Mika? Lagian, kau kan penggantinya Kala. Tidak akan. Aku janji. Siap. Selamat tinggal dunia membosankan. Kayaknya aku benar-benar harus cari orang tua baru ya. Tapi aku masih penasaran tentang Alice di masa lalu. Echo Chamber 10 tahun yang lalu. Ternyata ada anomali nyasar ke sini. Wah. Jangan mengira aku yang di sini adalah aku di masa lalu juga ya. Kenapa manusia tetap tersenyum padahal mereka tahu mereka akan mati? Manusia tersenyum walau mereka tahu mereka akan mati. Karena itu adalah cara mereka mengatakan terima kasih pada hidup. Mereka menerima dunia seadanya, pahit dan manis. Tersenyum di tengah penderitaan adalah tanda keinginan mereka untuk mengukir makna selama hidup. Echo chambernya udah ketutup. Kita sudah kembali ke dunia nyata. Gak usah dipikirin kejadian tadi. Itu cuma memori aja kok. Oh, cuma memori ya.
apakah menurutmu aku cocok jadi seorang ibu? Apakah Nyonya tertarik? Iya, cocok banget. Yuk jadi ibu aku dong. Aku rasa itu pengalaman baru. Aku mau mencoba menjadi seorang ibu. Kita mulai dari kenalan dulu ya. Wah, bisa-bisanya aku lupa. Oke, ibu baru. Namaku Kala. Aku bukan manusia, tapi aku relik rank tertinggi dari planet Genua. Aku punya banyak kebiasaan buruk, jadi tolong asuh aku baik-baik ya. Nama ibu Ayah. Cuma Ayah. Ibu juga bukan manusia. Ibu adalah AI buatan manusia. Tapi dulunya adalah manusia juga. Sebenarnya cukup rumit. Yang pasti pelan-pelan kita akan mengenal satu sama lain. Kala, bantu ibu memakamkan mereka ya. Makam. Ya. Alice, apa kau sudah menemukan makna hidupmu? Kala, ayo kita berangkat. Iya. Setelah itu, kami pergi bersama. Di luar dugaan, aku jadi serius untuk menjadi seorang ibu. Dia memang tergolong lebih berbahaya dari semua pendatang yang kutemui. Jadi, sekalian saja aku mengawasinya dari dekat. Aku sudah sering melihat betapa hebatnya jadi seorang ibu, dan aku yakin itu tidak akan mudah. Meskipun aku mengaguminya, aku tidak bisa punya anak karena aku adalah seorang AI. Tapi kesempatan ini akan kumaksimalkan untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi Kala. Wah, jadi ini kota Alice tinggal dulu? Kita harus cari cara untuk masuk ke kotanya. Bukannya tinggal masuk aja. Meskipun materinya itu belum modern, tapi bukan berarti mereka itu bodoh tanpa aturan. Maternia itu sebenarnya sebutan pendatang seperti kita. Planet yang artinya ibu yang melahirkan, karena ini adalah planet yang paling muda di galaksi ini. Oh, pantas aja disebut Marternia. Tapi, paling muda. Umur planet ini udah berapa lama emangnya? Sekitar 3 juta tahun. Masih tuan planet ini daripada aku. Kala, umurmu memangnya berapa? 310 tahun. Aku ini jadi ibu yang lebih muda dong dari anaknya. Abaikan aja 300 tahunnya. Aku beneran baru hidup pakai tubuh ini 10 tahun yang lalu pas aku dilempar di Martenia. Oh, begitu. Anak ibu masih 10 tahun berarti. Emang umurnya ibu berapa sekarang? Berapa ya? Terakhir aku jadi manusia sih umurnya 50 tahunan. Udah setengah abad gitu. Tapi karena aku berubah AI, sekarang umurku tertulis 99 tahun. 99-nya. Agak dejavu gitu dengernya. Harusnya kuis pertama udah selesai. Cek dulu deh. Dan yap. Ya, ayo kita belanja. Kala, kamu lagi ngapain tiba-tiba bengong? Apa kamu punya user interface juga? User interface? Aku baru pertama kali dengar. Tapi aku nyebut ini translucent window. Mungkin gak beda jauh. Oh, iya juga. Penamaannya beda ya. Jadi, kamu lagi ngapain di translucent window itu? Tadi cari cara buat masuk ke kota kan? Aku nemu KTP kosong yang bisa dibeli. Katanya bisa kasih kita akses. Itu palsu berarti kan? Siapa peduli juga kan? Daripada ditangkap terus diinterogasi karena nggak punya KTP, mending kita ambil saja KTP kosong itu. Bisa dibeli 2? Bisa, nih. Gimana cara ngisinya? Apa harus tulis manual? Tinggal ngomong aja kan? Aku coba ya. Namaku Kala, aku adalah manusia, aku pilih tingkat sosial petualang. Oh, kayaknya duniamu lebih maju daripada dunia ibu ya. Aneh bin ajaib. Namaku Ayah, aku adalah manusia, aku pilih tingkatan sosial petualang.
Rasanya agak aneh mengaku jadi manusia. Ah, iya juga. Hal gue kelihatan dari tadi. Ibu juga ngerasa aneh. Jadi nostalgia gitu. Tunggu sebentar. Katanya harus ada cap dari darah. Darah ya? Ibu nggak ada darah. Gimana ini? Masalahnya aku juga nggak ada. Lebih ke gak bisa sih. Karena tubuhku lebih kayak boneka. Oh, tapi ibu bisa buat darah ibu sendiri pakai kekuatan arkanium ibu. Tapi kalau darah Kala ibu kurang yakin. Karena belum pernah lihat. Gak mungkin dari di arsitek kasih solusi KTP kosong kalau ujungnya nggak bisa dipakai kan? Aku harus cek toko lagi. Cari darah. Oh, ada. Oh, kamu bisa juga Kala. Tadi aku beli darah dulu. Hai, Sibal, koinku hilang banyak deh. Kalau kamu butuh darahmu lagi, ibu bisa buatkan. Kan tadi ibu udah lihat. Bagus deh, biar hemat. Oke, kita sekarang masuk ke kontinen Pensar. Kalau nggak pakai KTP tadi, harus nunjukin surat izin jalan, bla 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 dan bla 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 bla, ribet banget pokoknya deh. Tadi kita sempat dicurigai di gerbang masuk, karena ngakunya lokal tapi bajunya enggak. Aku bisa juga sih, harusnya ada di toko. Harganya 75 koin doang Belilah. Bisa nggak Kala? Udah Bu, tara. Wah, Kala jadi keren banget. Ibu juga cantik kok. Kala, ceritain ke ibu dong. Dulu dunia Kala itu seperti apa? Daripada diam-diam aja kayak gini. Di dunia aku dulu banyak banget monster hitam. Emang monster hitamnya ngapain? Mereka nyerang banyak orang, makanya aku diciptakan untuk menolong manusia. Kita benar mirip Kala. Kalau gitu sepakat ya, tujuan kita adalah menolong manusia. Gak apa-apa sih, ayo aja. Ini ngapain Bu? Ini namanya tos, biar kita kompak. Kan penyusuran putri introvert ya? Sini kebantu satu lempar. Wah, mukanya setelan cuek. Cantik-cantik kau introvert deh. Bangun ya, kita ke kayangan. Maksudnya aku mau jadi putri kau. Kenapa pelayan masuk ke kamarku? Mau apa? Mau makan kamu. Aing mau. Enggak deh, jangan jadi Aksa. Nah, jadi putri kau boleh? Cita-citaku jadi incas soalnya. Apa nggak kasihan? Oh tuh, aku sedih nih. Udah, pergi dari kamarku. Aku mau tidur. Oke, biar cepet tidurnya ya. Aku punya layanan tidur ekspres. Oke, betul. Di pojok aja ya. Sekarang aku yang jadi putri kau. Nanti minta beliin rumah 10 biji. Bisa nggak ya kakak? Badan antagonis dimulai. Kenapa kita harus ke bagian desa? Kan di kota juga luas. Biasanya di tempat terpencil kayak gini, banyak yang butuh bantuan kita. Terus, kenapa harus ke penginapan? Sebagai pengingat bahwa manusia itu lemah, jadi butuh istirahat setiap malam. Sebenarnya si Arden teh ngerencanain apa ya? Tiba-tiba pisah terus bilangnya teh mau jadiin aku pahlawan.